Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan rohani sehingga kita dapat berkumpul, yaitu bermusyawarah di TPA Darul Huda. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Dan tidak lupa pula surat dan salam marilah kita adakan pahalanya pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau juga yang telah memperjuangkan umatnya dalam kebodohan jalan ilmu seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kepada yang saya hormati Bapak Pengasuh TPA Darul Huda, dan yang saya hormati kepada Bapak Ketua TPA Darul Huda, dan yang saya hormati kepada bapak-bapak undangan dan juga para dewan guru yang saya hormati. Di sini sedikit saya menyampaikan sebagai pembukaan, yaitu bertujuan mengumpulkan para bapak-bapak semua, yaitu ada yang sedikit mau kita musyawarahkan. Dan yang pertama yaitu laporan tentang keuangan TPA Darul Huda, dan yang kedua yaitu membahas tentang kegiatan anak TPA di bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya yaitu kritik dan saran secara umum untuk TPA, seperti di kepengurusannya ataupun di dewan gurunya atau di pembangunannya atau di bagian yang lain-lainnya. Ini mohon nanti kritik dan sarannya. Dan selanjutnya yaitu nanti juga kita akan buat sambutan. Yang pertama yaitu sambutan ketua TPA, dan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Pembina yaitu Bapak Salim, dan yang terakhir yaitu sambutan dari Bapak Pengasuh yaitu Ketua Mahmud. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu untuk bermusyawarah tentang laporan-laporan dari TPA, yaitu kami persilakan kepada Bapak Ketua TPA untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak TPA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus yaitu Bapak Ahmad sebagai pengasuh TPA Darul Huda, dan juga yang saya hormati Bapak Salim sebagai pembina TPA Darul Huda, dan juga yang saya hormati Bapak Marmin sebagai humas atau hubungan masyarakat tentang TPA Darul Huda, dan juga para kawan-kawan semua selaku berjuang mendidik anak-anak kita di TPA Darul Huda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih tetap berkumpul, yaitu dalam rangka bermusyawarah sekaligus tutup tahun, tutup buku akhir tahun. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yaitu mendapat ridho Allah SWT, dan kalinya tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu semakin berhasil menuntut umatnya dalam kegelapan menuju alam yang terang-terang, yakni dunia agama Islam. Para hadirin atau bapak-bapak yang saya hormati, jadi di sini maksud daripada pengurus TPA Darul Huda mengundang
para dewan guru dan para humas dan pembina, yaitu untuk ada sesuatu hal yang disampaikan oleh protokol tadi, yaitu yang perlu dimusyawarahkan tentang kegiatan-kegiatan menjelang bulan suci Ramadan. Nah, jadi nanti itu pun perlu kita sepakati apa istilahnya nanti yang akan kita jalankan di bulan suci Ramadan. Dan untuk selanjutnya kami mohon kepada pengasuh kepada Roda, yaitu Mbak Amah Mahmud, mungkin dari tahun ini, tahun 2026, untuk tutup buku ini kemungkinan atau mungkin sangat-sangat banyak kesalahan atau mungkin kekurangan dari para dewan guru untuk mendidik anak-anak kami. Jadi kami pun istilahnya kemampuannya mungkin hanya seperti itulah untuk tahun yang kemarin kami ajarkan kepada anak-anak kami. Dan mungkin nanti bila ada istilahnya kekurangan atau kesalahan, kami pun tidak bosan-bosannya untuk istilahnya meminta saran atau meminta bantuan supaya para dewan guru memperjuangkan anak-anak kami istilahnya tidak salah kaprah atau mungkin keluar dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai mungkin di pendidikan TPA Darul Huda. Jadi kami mohon nanti untuk istilahnya ya mungkin kesalahan atau mungkin kekurangan kami atau mungkin kedepannya yang lebih baik seperti apa, tolong nanti kita jelaskan atau kita dengarkan sama-sama. Mungkin ada bidangan dari Mbak Amah Mahmud. Dan juga kepada kepada Bapak Humas, yaitu Bapak Marmin, mungkin ada tak salah satu atau mungkin ada sebagian masyarakat khususnya wali santri mungkin ada terdengar yang istilahnya sekiranya ini TPA kurang pas kalau seperti ini, jadinya TPA seperti ini. Mungkin ada pembicaraan dari wali atau mungkin apa yang sekiranya untuk membangun TPA Darul Huda, kami mohon itu pun ya disampaikan lah, supaya istilahnya kita pun di sini ada kemajuan, ada dukungan dari wali santri maupun masyarakat khususnya Kampung Payakumar. Dan juga kepada Bapak pembina, yaitu Bapak Salim, kami pun harapkan di sini, karena kita pun sifatnya di sini yaitu mengajar sambil belajar. Kemungkinan dalam belajar kami mengajar anak-anak itu kurang pas atau mungkin kurang sesuai bahasa Jawanya yang bukan dewek orang nganggo pelaturan sing sebenarnya, karena kami pun di sini sifatnya yaitu belajar sambil mengajar sambil belajar. Jadi mungkin banyak kesalahan ya, kami pun mohon istilahnya diperbaiki lah atau dikasih arahan yang sekiranya yaitu tadi yang saya bilang tadi, untuk membangun demi yaitu anak-anak kita di TPA. Jadi mungkin hanya ini sambutan dari kami, karena mungkin masih banyak hal yang perlu kita bahas. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saldo akhir tahun 2025 yaitu 3.460.500 dan keluar pada bulan Februari yaitu 3.136.000. Saldo di bulan Februari yaitu 354.500. Untuk rinciannya ada di belakangnya. Kemudian di bulan Maret yaitu pemasukan atau uang masuk yaitu 270.000, keluar 140.000. Saldo di bulan Maret itu saldo bulan Februari ditambah bulan Maret jadinya 484.500. Selanjutnya yaitu di bulan April ada pemasukan 100.000 dan pengeluarannya 50.000, sehingga saldonya menjadi 534.500. Di bulan Mei yaitu uang pemasukan 300.000,
uang pengeluaran itu 80.000, saldo di bulan Mei yaitu 754.500. Di bulan Juni pemasukan itu 410.000, pengeluarannya 10.000. Saldo di bulan Juni yaitu 1.154.500. Di bulan Juli pemasukan 450.000, pengeluarannya tidak ada. Saldo di bulan Juli yaitu 1.604.500. Untuk di bulan Agustus bukan sisa, disisihkan dari uang besar guru sejumlah berapa kemarin itu dirincian ada di situ di belakang. Jadinya di bulan Agustus lumayan besar pemasukannya. Kemudian di bulan September yaitu uang masuk 300.000 dan uang keluar 120.000, saldonya menjadi 2.914.500. Untuk bulan Oktober yaitu pemasukannya 380.000, pengeluarannya kosong, jadi saldo 3.294.500. Di bulan November pemasukan yaitu 690.000, pengeluarannya 37.000, saldonya menjadi 3.947.500. Untuk bulan Desember yaitu pemasukan 1.050.000, pengeluarannya 55.000, saldonya menjadi 4.942.500. Untuk bulan Desember ini kenapa besar lagi, itu karena banyak yang melunasi syahriah. Untuk bulan Januari pemasukan yaitu 760.000, pengeluarannya 756.000, jadi saldo 4.946.500, hampir seimbang antara pengeluaran sama pemasukan. Untuk bulan Februari atau sekarang sampai hari ini yaitu pemasukan 775.000, pengeluarannya 318.000, saldo sampai hari ini yaitu 5.403.500. Jadi saldo uang yang ada sampai hari ini yaitu 5.403.500. Bulan Ramadan yang tahu persis dari zaman sampai sekarang itu para bapak pengasuh. Monggo Pak pengasuh. Dan ini Ramadan ini nopo panjenengan. Mudah dengan hadirnya kita semua ya, ini menjadikan peningkatan di dalam kita berjuang di TPA Darul Huda, mudah-mudahan. Sebab adanya perkumpulan semacam ini, rapat semacam ini, mudah-mudahan jadilah peningkatan bagi semua pengurus dan guru dan semuanya, ya, semuanya mudah-mudahan jadi peningkatan sehingga nantinya anak-anak kita tergolong atau dijadikan oleh Allah anak yang soleh solehah. Amin. Cuma membuat atau mengarahkan anak yang soleh dan solehah itu sangat susah, apalagi di zaman sekarang. Tapi kalau kita rajin serta ikhlas di dalam kita mengarahkan anak-anak kita, insya Allah nanti Allah akan memberi hasilnya yang sangat memuaskan bagi kita semua. Amin. Amin. Terutama bagi para dewan guru itu di dalam berjuang ya, itu utamakanlah itu kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Tapi bukan dalam arti sabar dibiarkan kalau salah, tapi sabar dan diarahkan ke jalan yang akan menyelamatkan. Dan di dalam berdakwah ya, ngajar itu namanya orang berjuang ya, namanya orang berjuang itu kan pasti ada kendala, dari banyak rintangannya, banyak sekali. Kadang-kadang urusan yang masalah ekonomi,
masalah apa itu keluarga, masalah hubungan dengan masyarakat pun kadang-kadang jadi kendala kan? Ya. Kita harus kita tempuh dengan sabar. Di samping sabar, yang nama perjuangan bisanya berjalan, Pak. Itu kata Allah. Bisanya perjuangan itu bisa berjalan, berkembang dengan baik, itu harus ada pendorong. Pendorong pertama yaitu bi'awalihim, dengan harta. Pertama, untuk orang berjuang agama tanpa ada harta nggak bisa berjalan. Maka Allah memerintahkan bi'awalihim, dengan harta kita semua dalam Quran. Jadi maka di sini dimusyawarahkan tadi harus menggalang adanya donatur ya, untuk memajukan perjuangan kita di dalam memperjuangkan agama Islam biar bisa berjalan. Harus ada ya, ada harta lah, ada donatur ya, ada donatur, ada harus itu ya, ada sumbernya. Kalau tidak ya gak bisa berjalan. Memang sejak dulu, sejak zaman Rasulullah berjuang tanpa didorong dengan harta gak berjalan. Gak berjalan, yakin gak bisa berjalan. Kalau cuma ilmu, cuma kemauan ya, gak bisa berjalan. Harus ada dorongan harta ya. Seperti Rasulullah dulu didorong oleh hartanya istrinya yang namanya Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah orang yang luar biasa kaya rayanya, pengusaha besar di Mekah ya. Itu uangnya ya, malnya, hartanya bisa digunakan apa untuk berjuang. Itu masalah perjuangan harus didorong dengan harta. Maka harus kita semua bagaimana caranya ya, bisa mendapat harta yang baik, yang bagus, yang halal. Bagaimana caranya? Itu kalau bisa kita cari, tapi dengan kesabaran. Maksudnya jangan memaksa, jangan memaksa. Pokoknya siapa saja nanti yang mau ya, itulah rezeki kita. Mudah-mudahan nanti kita berusaha sambil berdoa kepada Allah, karena semua yang menentukan Allah kan, bukan kita. Kita cuma sekedar apa itu namanya ikhtiar. Yang akan menentukan semua adalah Allah. Maka jangan lepas ikhtiar dengan berdoa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah sehingga perjuangan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kalau kita mau berjuang dengan diawalihim, diteruskan kata Allah, wa anfusihim, dengan apa itu anggota badan ya, dan juga pikiran, tenaga pikiran ya, harus berjalan bersama. Itu biasanya nanti perjuangan akan tercapai. Harus dibarengi yaitu tenaga, pikiran, ilmu. Insya Allah nanti kita akan berhasil di dalam berjuang. Tapi kalau itu semua nggak ditempuh, sulit akan berhasil. Tapi kalau menempuh jalan yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan berhasil. Walaupun seberapa nanti hasilnya, tapi insya Allah akan berhasil. Itu masalah perjuangan. Dan nanti kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin berjuang demi agama bi'amalihim wa anfusihim, nanti Allah akan memberinya derajat yang tertinggi kepada kita semua, derajat dunia dan derajat akhirat. Walaupun di dalam perjuangan kanan-kanan ketanya kasane orang ya, ketanya kasa hambatannya ini itu, tapi ya kalau kita istilahnya apa itu tadi
ikhlas ya, ridho ya, akan mendapat apa itu namanya? Akan mendapat pembalasan dari Allah yang sangat tinggi, kata Allah ya, sangat tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka orang berjuang agama jangan takut, nggak makan, nggak punya uang, nggak punya kesenangan, jangan takut. Semua itu yang akan apa itu namanya menentukan keuntungan kita ya, kebahagiaan kita adalah Allah. Derajat kita akan diangkat oleh Allah yang setinggi-tingginya karena berjuang agama. Maka di dalam berjuang agama syaratnya yang pertama adalah lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala apapun ya bentuknya, walaupun dipandang dari segi luar seolah-olah susah ya, tapi hakikatnya di sisi Allah adalah mulia. Walaupun kadang-kadang petone berjuangnya agama rajin itu kok katanya duitnya lah ke teman, umpama itu ya, umpama katanya lah ke teman, walaupun duitnya langka, pikiran tenang daripada duitnya sing miliaran triliunan yang mau penjara, kepenak deh. Ya kepenak sing, iya biasa-biasa bayar, cukup makan, minum, nyadang, anaknya bisa sekolah, bisa ngaji, terus bisa nyadang mangan lah ya, kesehatannya terjamin. Itu gue, ada durannya berjuang agama, duitnya langka, narasuda. Ada narasuda, insya Allah kok buta Allah kawan jalannya rezeki. Kenapa? Sing awal rezeki untuk sapa-sapa, Gusti Allah. Bila walaupun sedina kasih seket, tenang, keluarganya waras sehat, mangan kasane teh budin karo sambal turu ngorok tiba, ngorok. Daripada sing mangane sate kambing, ya di uber karo. Jadi asih kemudiannya berjuang. Mari kita bersama-sama berjuang, kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah agama. Insya Allah. Karena semua yang akan membuat susah, membuat apa itu senang, nikmat adalah Allah. Tapi dengan usaha kita masing-masing. Kalau kita usahanya walaupun dipandang oleh masyarakat katanya teteore ya, sekarang Jawa nih teteore. Nih di hadapan Allah mulia. Agama darujatan insyaallah dan muliakan nang Gusti Allah. Derajat dunia akhirat sebab dene berjuang agama. Karena berjuang agama ada ciri hati. Kancane satu mobil, orang satu mobil bingung. Biasa-biasa baik, sing penting tenaga pangan cukup, anak bojo kesehatan terjamin, ya apa pakaian terjamin, walaupun orang duit orang apa-apa. Sing penting jangan sampai meninggalkan perjuangan agama. Karena perjuangan agama bukan perintah Gusti Allah. Jadi sing lambung segala-galanya itu kok Gusti Allah. Agar mudah-mudahan kita semua di dalam memperjuangkan agama Islam ikhlas lillahi ta'ala sehingga ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Sekian dulu saya ya. Kami pun kasih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم هدنا بين الشياطين المدينة ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.